Dan siapa menurut Abang yang harus bertanggung jawab dalam hal ini? Ya gubernur lah. Gubernur lah. Jadi gubernur yang harus. Iya, gubernur kan. Yang namanya pemimpin kan harus bertanggung jawab terhadap bawahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Kang Muhammad Basir. Beliau merupakan koordinator aksi Pemuda Peduli Demokrasi Banten yang kemarin kita lihat di media sosial, ya sempat viral. Beliau melakukan aksi di tengah peresmian RSUD Labuan. Luar biasa. Jadi memang kita lihat ke belakang, kemarin itu sempat santer ya di berbagai media massa, media sosial media terkait carut marut rekrutmen RSUD Labuan. Dan hari ini kita akan mendengarkan langsung nih dari Kang Basir, koordinator aksi Gerakan Pemuda Peduli Demokrasi Banten, kenapa kemarin turun begitu melakukan aksi unjuk rasa di tengah peresmian RSUD Labuan. Saya melihat di sana terpampang jelas tolak peresmian RSUD Labuan begitu. Selamat sore Kang Basir. Siap, sore Kang. Terima kasih atas waktunya telah hadir di Pandeglang Podcast, di Pandeglang TV. Mudah-mudahan Kang Basir bisa menjadi salah satu narasumber yang memberikan pencerahan terkait yang saat ini juga rekrutmen RSUD Labuan menjadi sorotan gitu Kang Basir. Nah, berkaitan dengan aksi kemarin begitu, ya, di tengah peresmian RSUD Labuan, latar belakangnya apa sehingga Kang Basir bersama rekan-rekan melakukan aksi di tengah peresmian RSUD Labuan menolak peresmian RSUD Labuan? Mungkin bisa diceritakan Kang Basir. Siap, hatur nuhun Kang. Pertama-tama mungkin kita garis bawahi dulu ya. Soal penolakan itu terjadi karena memang tujuan kami ingin ada keterbukaan terlebih dahulu berkaitan mekanisme rekrutmen pegawai untuk RSUD Labuan dan Cilograng. Sebetulnya itu saja. Kita fokus terhadap tuntutannya. Jadi kalau misalkan soal penolakan itu kan hal lain ya, sebetulnya. Nah, memang saya perlu menyampaikan bahwa awal mula proses pendaftaran itu kan kemudian pemerintah mengeluarkan yang namanya surat keputusan berkaitan tentang seleksi pegawai BLUD untuk RSUD Labuan dan Cilograng. Nah, di dalam surat keputusan tersebut, nah itu menerangkan berkaitan kebutuhan formasi. Nah, kebutuhan formasinya itu sebanyak 359 dari semua formasi yang dibutuhkan. Kemudian syarat pendaftaran sekaligus berikut tahapan yang akan dilaksanakan. Nah, kejanggalannya nih, awalnya kejanggalan itu bermula atau terjadi ketika dalam proses pelaksanaan CAT. Nah, dalam tahapan dan jadwal pelaksanaan CAT itu dimulai tanggal 10 sampai 20 April. Ya. Nah, sedangkan sampai tanggal 25 itu masih dilaksanakan yang namanya CAT. Sehingga terjadi pengunduran tahapan dan jadwal. Nah, kemudian itu tidak disertai dengan surat keputusan. Awal kejanggalannya nih. Nah, tanggal 29 itu harusnya dilaksanakan penandatanganan kontrak kerja. Nah, akan tetapi pengumuman kelulusan itu berbarengan dengan penandatanganan kontrak kerja. Nah, bahkan sampai petang malam kan, informasi dari pendaftar yang lolos tersebut. Nah, ini yang kemudian kejanggalan awal mulanya. Sehingga dari pengumuman kelulusan tersebut, kami mendapatkan informasi atau pengaduan dari masyarakat bahwa saya mendapatkan nilai yang cukup besar, kemudian memuaskan, tapi dinyatakan tidak lulus karena tidak diberikan nilai afirmasi domisili. Karena begini Kang, di dalam surat pengumuman tersebut itu menjelaskan mengenai bobot dan penilaian. Ini juga harus saya cerahkan kepada masyarakat nih. Jadi berkaitan penilaian afirmasi domisili tersebut itu menjelaskan apabila pendaftar dari Kabupaten Pandeglang yang mendaftar di Labuan atau pendaftar yang dari Kabupaten Lebak mendaftar di Cilograng itu mendapatkan nilai afirmasi sebesar 150. Di luar daripada kabupaten tersebut itu mendapatkan nilai 50. Nah, kalau misalkan di luar dari provinsi itu mendapatkan nilai 0. Kemudian di situ juga menjelaskan berkaitan tentang sertifikasi khusus atau sertifikasi pelatihan, di mana untuk kebutuhan khusus tersebut itu ada penambahan penilaian sebanyak 25 bagi mereka yang memiliki sertifikat keahlian atau pelatihan yang masih berlaku.
Nah, begitu setelah pengumuman tersebut dilakukan, nah yang janggal itu dalam tahapan dan jadwal itu tidak ada masa sanggah setelah pengumuman hasil CAT. Yang ada itu pengumuman administrasi. Jadi kalau CAT tidak ada. Nah itu. Nah kemudian karena viral, Pak ya, adalah masa sanggah tersebut. Masa sanggah tersebut terjadi kemudian disediakan oleh pihak panitia sehingga banyak masyarakat yang kemudian memberikan sanggah terhadap hasil kelulusan tersebut. Nah kembali kepada persoalan tadi yang saya sampaikan, kami mendapatkan pengaduan dari situ. Nah sehingga saya mempunyai rekan yang cukup populer di masa itu. Nah kemudian saya meminta tolong untuk menyampaikan kepada Bapak Gubernur Banten bahwa telah terjadi kelalaian teknis. Nah yang dilakukan oleh panitia bahwa ada masyarakat Kabupaten Pandeglang yang memang mendapatkan nilai yang memuaskan, berdomisili di Kabupaten Pandeglang, tapi tidak diberikan nilai afirmasi. Awal mulanya di situ. Kemudian beliau menyampaikan langsung tuh kepada Pak Gubernur, sehingga Pak Gubernur langsung respon, kemudian berstatement di media. Pak Gubernur itu kan bahwa saya mendapatkan aduan dari masyarakat, kemudian saya akan turun tangan untuk menangani persoalan tersebut. Nah itu. Nah cuman sampai sekarang memang nggak ada hasil. Nah, kemudian tadi setelah aduan dari Akang dilanjutkan begitu ya kepada rekan yang memang mungkin mempunyai kedekatan dengan Pak Gubernur, ya kemudian itu ditindaklanjuti. Nah, sudah ada upaya belum sebelum setelah Pak Gubernur memberikan tanggapan, mungkin ada upaya menanyakan langsung kepada pihak panitia atau kepada instansi terkait? Nah, setelah itu, kemudian kami melakukan identifikasi. Melakukan identifikasi berkaitan hasil pengumuman CAT. Nah, setelah kita lakukan identifikasi, ternyata dari semua formasi, dari hampir semua formasi yang memang dibutuhkan, itu banyak peserta yang lolos di luar daripada domisili, yang mendapatkan nilai afirmasi. Nah, ada berapa saat itu yang? Kalau nggak salah saya meriksa untuk hasil saya ya, bukan hasil dari panitia seleksi. Jadi saya meriksa ada sekitar 38 untuk Labuan, terus ada sekitar 12 untuk Cilograng. Di luar daripada Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang memang mendapatkan nilai afirmasi domisili sebesar 150 atau 30%. Nah, itu. Dari mana aja mungkin dari hasil pemeriksaan yang bahkan ada dari Lampung, Kabupaten Garut, Kalimantan ada. Ya, karena kita mudah mengkonfirmasi itu kan, ketika kita cek nicknya ternyata dia di luar daripada domisili Kabupaten Pandeglang. Nah itu yang diteliti yang memang berdasarkan pengumuman lolos. Tidak lolos. Kemudian setelah itu ada upaya mediasi atau komunikasi. Setelah itu, kemudian kita setelah melakukan identifikasi, data tersebut bisa kami pertanggungjawabkan, sehingga kami datang tuh ke kantor BKD Provinsi Banten. Oh, berarti sempat melakukan audiensi begitu? Audiensi, sempat melakukan audiensi, kemudian bertemu dengan perwakilan panitia dari BKD langsung, kemudian kami menjelaskan nih temuan-temuan kami. Saat itu saya potong. Saat itu ditemui oleh siapa? Di teman-teman Pak Aan BKD. Pak Aan BKD. Nah, beliau juga panitia. Bagian daripada panitia seleksi. Oke, lanjut. Nah, kemudian beliau juga menyampaikan bahwa betul banyak kesalahan teknis yang terjadi berkaitan pemberian bobot penilaian. Nah, itu mereka yang mengakuinya. Karena mereka setelah viral itu langsung melakukan validasi. Katanya sih cek lapangan. Melakukan pemeriksaan. Nah, sehingga dari hasil proses validasi yang mereka lakukan, kalau nggak salah ada sekitar 81 atau berapa itu temuan mereka kan, yang ternyata salah memberikan nilai. Bahkan di situ kan muncul tuh masalah baru soal penilaian sertifikasi pelatihan. Oh, berarti awalnya yang sertifikasi penilaian itu tidak muncul di permukaan?
bukan tidak muncul di permukaan, sebetulnya di dalam pengumuman itu ada. Ada. Nah, munculnya itu setelah viral. Oh. Setelah viral. Karena begini, Bang. Munculnya itu ketika proses validasi dilaksanakan, kemudian ada masyarakat yang diputus kontrak sepihak itu. Nah, banyak masyarakat peserta pendaftaran yang lolos, kemudian diputus kontrak sepihak dengan alasan-alasan sertifikatnya sudah tidak berlaku. Oh. Padahal maksudnya begini, Bang. Ketika pengumuman kelolosan kemudian dilakukan pemberkasan, itu kan ada yang namanya pemeriksaan berkas. Betul. Kalau misalkan memang berkas mereka sudah diperiksa dan dinyatakan valid oleh panitia seleksi, nah, kemudian mereka langsung melaksanakan yang namanya kontrak atau MOU. Nah, kenapa mereka harus dikontrak kalau misalkan ternyata berkasnya bermasalah? Sehingga sekarang muncul nih masalah yang baru. Banyak peserta yang sudah lolos dan kemudian bekerja diputus kontrak sepihak oleh panitia tersebut dengan alasan itu. Ya, dengan beberapa alasan tadi. Kita nggak tahu kan soal teknis di dalamnya seperti apa kan, karena mereka yang lebih tahu. Ya, berarti alasan kalau saya melihat alasan adanya sertifikat kadaluarsa itu menyusul setelah tadi masalah afirmasi begitu. Masalah afirmasi. Gitu. Jadi dikembangkan lagi oleh mereka, ternyata banyak yang diberikan nilai, ternyata sertifikatnya sudah tidak berlaku. Padahal di pengumuman awal yang tidak dicantumkan ya, harus berlaku atau tidak. Kalau di pengumuman awal memang dicantumkan. Oh, dicantumkan itu? Memang dicantumkan. Nah, yang salah itu adalah mereka memberikan kontrak MOU, tapi tidak memastikan berkas yang mereka lampirkan. Tidak diperiksa. Jadi kan kesalahan tersebut bukan dari peserta sebetulnya. Betul. Kesalahannya dari panitia seleksi. Tetap dari panitia. Kalau misalkan berkasnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan, baru kontrak. Iya. Ini mah sudah dikontrak baru diperiksa, kan salah mereka. Betul. Kemudian setelah melakukan audiensi, apa hasilnya yang diberikan? Apakah saat itu teman-teman yang melakukan audiensi puas dengan penjelasan BKD? Sebetulnya kami puas tidak puas, Kang, ketika mendapatkan penjelasan tersebut. Akan tetapi kami tetap berpikir positif dan tidak menyalahkan proses seleksi. Karena kami menginginkan yang namanya transparansi. Nah, setelah kita audiensi, kemudian kami mendapat jawaban, kami menunggu hasil dari masa sanggah. Nah, tanggal 8 kita audiensi, tanggal 9-nya itu keluar pengumuman hasil masa sanggah. Cukup 1 hari? 1 hari langsung dilakukan pengumuman. Kemudian kami periksakan hasil pengumuman tersebut. Nah, pengumuman tersebut hanya menganulir dan tidak menjelaskan secara rinci. Contoh, nama tersebut yang tadinya mendapatkan nilai afirmasi dari hasil masa sanggah tersebut tidak mendapatkan nilai afirmasi. Tapi bobot penilaian yang lain tidak diterangkan, jadi tidak lengkap. Dan kita juga nggak tahu tuh hasil daripada pengumuman masa sanggah tersebut tindak lanjutnya itu seperti apa. Nah, itu maksudnya. Kenapa kami kemarin menolak peresmian? Karena tidak ada tindak lanjut dari hasil pengumuman masa sanggah tersebut. Artinya rekrutmen yang dilakukan ini masalahnya belum selesai gitu. Masalahnya belum selesai. Nah, kemudian tadi ada warga yang memang mengadu. Nah, warga yang mengadu ini rata-rata atau mungkin ada satu atau beberapa yang memang mengadu ke Kang Basir ini? Apakah memang terkait nilai afirmasi atau memang sertifikat yang kadaluarsa atau seperti apa? Nah, awal-awalnya Bang, saya tidak terlalu cukup peduli lah soal rekrutmen tersebut, karena memang saya nggak ada kepentingan apapun. Tapi karena punya beban moral, saya mendapatkan aduan dari masyarakat, kemudian masukan dari rekan, kita akhirnya mengawal. Nah, yang saya kawal itu sebetulnya saya fokus kepada satu orang tersebut. Jadi tidak melakukan perkembangan yang lain, saya hanya mengawal orang tersebut karena dia layak untuk lulus. Dia layak untuk lulus dengan nilai CAT yang memuaskan. Nilainya itu 402. Nah,
Kemudian kalau dia ditambah nilai afirmasi, itu nilainya 552, Bang. Jadi cukup besar. Dan saat itu dia tidak mendapatkan Tidak nilai. mendapatkan nilai afirmasi. Oh. Nah, ketika saya cek tuh di bagian formasi yang dia pilih, itu yang lolos 25. Kuotanya ada 25. 25. Nah, dia ketika saya sinkronisasikan nilainya, itu dia seharusnya masuk peringkat 6. Kalau ditambah nilai afirmasi domisili, cuman dia tidak lolos. Padahal dia domisili atau Kabupaten Pandeglang. Oh, dia orang Kabupaten Pandeglang. Iya. Sampai sekarang pun dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Oh. Makanya kan fungsi dari pengumuman masa sanggah tersebut itu apa? Iya. Kalau misalkan tidak ada tindak lanjut, sehingga kan perkembangan muncul masalah-masalah baru. Ada yang diputus kontrak sepihak, kan penilaian afirmasi. Nah itulah. Ya pada akhirnya kita kawal semuanya kan, supaya ada edukasi terhadap pemerintah dan masyarakat. Betul. Kemudian setelah berkembang nih, jadilah muncul dugaan kecurangan kan rekrutmen RSUD Labuan. Ya salah satunya tadi kontrak yang dibatalkan, hasil tes yang dinilai tidak transparan, serta diputus sepihak begitu. Nah, Abang sebagai aktivis melihat ini seperti apa nih Bang gitu, proses rekrutmen RSUD Labuan ini? Nah, kami menganggap bahwa tidak mungkin ada asap kalau misalkan tidak ada api. Maka kelalaian tersebut terjadi di tubuh kepanitiaan. Tubuh kepanitiaan. Saya menganggapnya seperti itu. Karena kenapa Bang? Sesederhana itu untuk menjawab sebetulnya berkaitan tahapan. Tapi mereka sampai hari ini menahan diri. Kan sehingga muncul perkembangan liar masyarakat. Saya pun seperti itu. Ada apa nih dengan kondisi yang terjadi yang dilakukan oleh panitia seleksi? Nah, harusnya kan mereka mudah untuk menyampaikan jawaban tersebut. Ya itu, Bang. Sampai saat ini juga belum ada jawaban pasti ya. Belum ada jawaban pasti. Pengumuman resmi juga tidak ada. Tapi ini sudah di launching gitu RSUD. Iya. Bahkan kemarin Abang menolak untuk di launchingnya diresmikannya RSUD Labuan gitu. Ataukah mungkin ada dugaan lain? Siapa sebetulnya yang berada di balik kecurangan ini? Atau memang siapa bagi Abang yang harus bertanggung jawab atau terhadap kasus di RSUD Labuan ini? Nah, saya kalau misalkan itu tidak bisa, saya bukan wewenang saya untuk melakukan penyelidikan soal itu. Hanya saja memang harusnya nih Bapak Gubernur selaku Gubernur Banten itu kan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kalau bisa dibentuk tim khusus sesuai dengan visi dan misi beliau kan. Apalagi di kepemimpinan awal mereka itu kan harusnya beliau berani mengambil tindakan. Karena tadi Bang nggak mungkin ada yang namanya asap kalau misalkan nggak ada api. Jadi kalau misalkan memang Bapak Gubernur betul-betul serius katanya untuk melakukan penanganan maupun melakukan penindakan, ya harusnya dibentuk tim khusus yang tergabung dari kejaksaan, kepolisian dan lain-lain lah. Bahkan kan sudah dengan DPRD juga kan sudah pernah melakukan rapat dengar pendapat kan. Tapi kan ya nggak ada tindak lanjut sama sekali sampai hari ini kan. Betul. Bahkan pasif kan. Iya. Kemarin juga Abang ya melihat bahwa Abang berstatement bahwa Andra Sony juga di kepemimpinnya ya dulu bebas titipan begitu kan. Ya, dan kemarin juga di aksi juga memang harapannya bertemu langsung ya dengan... Harapannya bertemu langsung. Harapan kita memang kemarin itu kita tujuannya memang nggak mau yang namanya mengganggu ketertiban. Ya. Kita juga mendukung yang namanya peresmian. Hanya saja kami ingin menyampaikan kepada Bapak Gubernur sejauh mana tahapan tersebut, sejauh mana beliau terlibat dalam mengevaluasi pelaksanaannya, sehingga kami mendapatkan jawaban yang utuh. Inginnya sih kami seperti itu. Dan kemarin saat aksi mungkin ada perwakilan dari pemerintah yang menemui atau... Ya ada memang perwakilan dari pemerintah yang menyampaikan kepada kami terkait tahapan rekrutmen yang kemudian nanti akan berjalan, dan beliau meminta di luar daripada agenda tersebut. Ya kita oke-oke saja karena kita menginginkan yang namanya transparansi keterbukaan.
Dan di sana juga abang bilang bahwa gubernur jangan memble begitu. Ah, abang melihat sejauh ini belum ada tindakan yang nyata atau memang pasti begitu terhadap kasus ini. Abang menilainya seperti apa? Ya. Kenapa saya mengatakan gubernur jangan memble? Karena kan awalnya kan beliau aktif kan. Berkomentar di media sosial bahwa tidak boleh ada kecurangan, titipan dan lain-lain. Kemudian kan bahkan Pak Wagub juga kan sikat katanya kan hal-hal yang mencoreng nama baik pemerintah. Tapi kan sekarang kan mereka pasif, nggak berkomentar apapun soal perekrutan kan, seolah-olah dibiarkan begitu saja. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar bagi saya, kenapa sekelas Bapak Andra Soni yang kami hormati, kemudian kan beliau anak didiknya Bapak Prabowo kan, ya, yang terkenal dengan ketegasannya, terkenal dengan kewibawaannya, terus keberaniannya, tapi menyelesaikan persoalan rekrutmen nggak bisa kan, itu sebetulnya. Mungkin juga ketika kasus ini dibiarkan, sebetulnya ini mencoreng nama kepemimpinan Andra Soni ya di awal kepemimpinan. Sangat mencoreng, jelas itu mencoreng nama baik pemerintahan Bapak Gubernur Andra Soni dan Dimyati karena di awal kepemimpinan mereka. Betul. Nah kemarin juga abang sempat memberikan statement jika tidak mampu ya silahkan mundur dengan terhormat. Ya maksudnya saya menyampaikan itu supaya memberikan pemantik saja kepada Bapak Gubernur kita kan. Ya masa Bapak Gubernur ketika saya pantik dia nggak biasa-biasa aja kan nggak mungkin kan. Makanya kan saya ingin melihat nih sejauh mana keberanian Bapak Gubernur kita dalam menindaklanjuti persoalan rekrutmen tersebut. Itu saja sih. Nah di kepemimpinan awal Andra Dimyati juga sempat tadi aktif begitu kan, memberikan statement yang luar biasa di medsos juga. Saya lihat aktif. Apakah abang sendiri nih mengikuti mungkin gubernur sebelah nih KDM yang viral? Apakah memang Andra Dimyati memang mengikuti langkah KDM? Persepsi abang sampai ke sana nggak? Kalau saya sih melihat pemerintah itu kan positif saja ya. Jadi kalau misalkan memang hal baik yang kemudian hari ini ditiru oleh gubernur kita untuk meniru Jawa Barat ya baik-baik saja. Karena memang itu hal baik yang dilakukan. Cuman maksud saya adalah antara Jawa Barat dengan Banten itu kan berbeda. Nah, mereka kemudian kalau tujuannya mengadopsi hal-hal yang baik, saya setuju. Saya setuju. Tapi lagi-lagi tadi soal ketegasan saja sebetulnya. Soal ketegasan berkaitan hari ini. Jadi kan gubernur jangan cuma komentar-komentar gak jelas. Jangan cuma melakukan peresmian gak jelas. Tapi maksudnya hal-hal seperti itu juga beliau harus bertanggung jawab. Saya sangat mendukung pemerintahan Andra Soni dan Dimyati. Itu aja sih. Jadi saat ini juga persepsi abang Andra Soni belum tegas nih terhadap kasus. Sampai saat ini belum tegas. Kemudian setelah itu apa yang akan dilakukan? Nah tadi masa sanggah sudah lewat. Kemudian sampai saat ini juga masyarakat yang mengadu ke abang juga belum mendapatkan jawaban. Mungkin ada upaya lagi setelah ini, Bang? Nah kami tentunya akan terus mengawal dan menanyakan persoalan ini kepada panitia seleksi. Syukur-syukur tadi Pak Gubernur juga kan menanggapi hal ini kan, begitu. Karena ini harus terbuka secara terang benderang agar masyarakat juga mendapatkan edukasi terhadap proses rekrutmen RSUD Cilograng dan Labuan. Mungkin ada janji ketemu lagi dari pihak pemerintah sekarang pada tim abang. Kalau janji kemarin kan kita sempat aksi, itu kan katanya kan mau diagendakan nanti hari Selasa untuk bertemu. Oh, hari Selasa besok? Ya, katanya kan hari Selasa katanya untuk bertemu. Cuman saya juga nggak tahu teknis pertemuannya seperti apa. Tapi apapun itu, saya mengapresiasi atau menerima hal-hal yang positif saja sih. Nanti di pertemuan itu apa mungkin yang akan dibawa aspirasi? Karena mengingatkan sekarang juga masyarakatnya tidak hanya sekedar afirmasi, tapi tadi itu ada sertifikat yang ditangguhkan. Kayak kemarin kita sudah berbincang juga dengan TIS. Mungkin akan cukup fokus di orang yang abang bantu saja yang kemarin mengadu atau seperti apa nanti?
Ya, saya fokus utama saya mengawal apa yang dari awal saya sampaikan. Akan tetapi kami juga akan mengembangkan apa berkaitan yang lain. Kayak misalkan tadi yang diputus kontrak sepihak, jawabannya seperti apa, kenapa itu bisa sampai terjadi, terus bagaimana kompensasi yang kemudian nanti akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, secara umum kami akan membahas itu dan kami akan menyampaikan. Tapi kan secara tidak lanjut nanti kan itu mereka yang punya wewenang dan pemerintah. Yang jelas kami akan mengawal hal tersebut sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kami saja di lembaga. Itu aja sih, Bang. Kalau selain tadi yang minta dibantu begitu, masyarakat yang mengadu, di sana juga kan terdengar isu-isu kayak menyogok, kemudian titipan dan lain-lain. Ada nggak aduan ke Abang terkait hal-hal demikian? Kalau untuk itu saya tidak dapat berkomentar lebih banyak, Bang, ya. Karena hal-hal tersebut kan sensitif ya. Pengembangannya itu kita harus disertai dengan alat bukti yang cukup. Tapi secara khusus ke Abang terkait hal tersebut belum menerima. Belum menerima soal itu. Kalau perkembangan di masyarakat mungkin ada ya. Ya, kita juga berharapnya tadi kita sudah beberapa kali ya mengundang pihak RSUD Labuan. Pihak instansi juga ya tadi ya belum bisa berkomentar banyak. Harapannya kan nanti ketika ada pertemuan juga di sana bisa memberikan jawaban yang pasti gitu. Karena jawaban ini ditunggu-tunggu Bang oleh yang lainnya begitu. Nah, kemudian harapannya apa nih Bang terhadap rekrutmen yang di masyarakat sudah sudah menduga begitu adanya kecurangan di rekrutan RSUD Labuan ini, kemudian cenderung katanya dipaksakan harus diresmikan. Apa harapan Abang terhadap pemerintah? Jadi harapan saya hari ini terhadap pemerintah khusus mengenai seleksi rekrutmen RSUD Cilegon dan Labuan, harapan saya segera ditindaklanjuti, segera dilakukan evaluasi, segera mencerahkan, memberikan pencerahan kepada masyarakat, edukasi bahwa pemerintah hari ini hadir untuk mengevaluasi secara keseluruhan agar masyarakat kemudian yang mendaftar khususnya tidak dirugikan. Itu saja sih kalau keinginan kita pemerintah itu mempunyai sikap yang jelas. Jangan hanya omon-omon doang, Bang. Itu kan kalau omon-omon doang kan semua orang juga bisa. Dan siapa menurut Abang yang harus bertanggung jawab dalam hal ini? Ya gubernur lah. Gubernur lah. Jadi gubernur yang harus. Iya, gubernur kan. Yang namanya pemimpin kan harus bertanggung jawab terhadap bawahan. Siap. Mungkin akan ada aksi susulannya ketika memang segala upaya yang telah dilakukan juga tidak ada jawaban lagi. Saya pasti akan terus mengawal dan kemudian bisa saja kami melaksanakan yang namanya aksi susulan, Bang. Karena saya hari ini masih main 70%, Bang. Belum 100%. Oh, gitu. Luar biasa. Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Bang? Jadi ini lebih khusus saya sampaikan kepada Bapak Gubernur kita, Bapak Gubernur Andasoni, selaku Gubernur Banten. Saya sebagai masyarakat Kabupaten Pandeglang sangat meminta kepada Bapak untuk betul-betul menindaklanjuti terkait rekrutmen tenaga kerja untuk RSUD Labuan dan Cilegon. Karena saya sangat menghormati Bapak selaku Gubernur. Saya percaya bahwa di kepemimpinan Bapak ini ke depan akan lebih baik. Maka hari ini Bapak Gubernur harus bisa membuktikan itu. Karena saya juga bagian daripada barisan-barisan pendukung Bapak Prabowo sebetulnya. Iya. Saya loyalis, Pak. Gitu. Tiap Bapak Prabowo nyalon, saya selalu memilih beliau. Tapi saat ini sedikit kecewa gitu. Kecewa. Begitu. Ada lagi cukup? Cukup. Oke. Itu saja. Ya, terima kasih Bang Basir atas waktunya. Terima kasih sudah berkenan hadir di Pandeglang Podcast. Mudah-mudahan ini sih memberikan lagi pencerahan terhadap kemarin kita sudah hadirkan juga mantan anggota DPRD, dan kami berharap juga ketika ada persoalan juga ada penerangan secara edukasi terhadap masyarakat. Terima kasih Bang Basir, mudah-mudahan apa yang diperjuangkan itu mendapatkan hasil yang memuaskan begitu. Amin ya rabbal alamin. Itu saja pemirsa, tadi sudah disampaikan oleh Bang Basir ini kenapa beliau kemarin bisa turun aksi di peresmian RSUD Labuan. Ya, semata-mata untuk memperjuangkan keadilan yang saat ini
masih banyak diemban oleh masyarakat ketidakadilan itu. Tapi mudah-mudahan ke depan pemerintahan di Pandeglang maupun Provinsi Banten itu lebih baik begitu Kang ya Bang. Iya. Terima kasih Bang Basir atas waktunya. Saja pemirsa, saya Muhammad Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Basir. Siap.